Ya, kita mulai ya. Selamat pagi untuk kelas 8B. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak. Pak. Ya, pagi. Selamat pagi, Pak. Iya. Kemarin belajar kubus sama balok. Ada luas permukaan, panjang kerangka, volume. Kalau panjang kerangka kubus itu 12 kali rusuk. Karena rusuknya sama semua. Luas permukaannya 6 kali rusuk kalau kubus. Karena kan perseginya sama dan 6 kanan kiri atas bawah depan belakang. Kalau volume R kali R kali R. Kemudian untuk balok, kemarin panjang kerangka rumusnya apa? 4 kali dalam kurung panjang tambah lebar tambah tinggi. Kenapa kok harus 4 kali? Karena panjangnya untuk balok itu kan ada 4, lebarnya ada 4, tingginya ada 4. Kemudian untuk luas permukaan balok yang agak susah itu 2 kali PL tambah PT tambah LT. Kasih kurung gitu ya. Ini rumusnya yang PL. Nanti dihafalin aja, nanti lama-lama juga hafal sendiri. Kemudian untuk volume balok sama seperti kubus sebenarnya rusuk kali rusuk lagi rusuk, tetapi kalau balok itu punya 3 ukuran, ada ukuran panjang, ada ukuran lebar, ada ukuran tinggi. Nah, kemarin nomor 4 ini juga udah ya. Nomor 4 luas permukaan pakai bentuk aljabar itu bisa ya, 2 kali panjang kali lebar, panjang kali tinggi, lebar kali tinggi. Panjangnya berapa? Panjangnya nggak tahu, tetap tulis P ya kemarin ya. Lebarnya 6, tulis 6. Panjangnya P nggak tahu, tingginya 10. Lebarnya 6, tingginya 10. Sini 568 ya. Masih ingat kan? Dibuka catatannya kemarin sambil buka-buka. Ini 2 kali 6P, 10P, 60 ya. Kemudian 2 kali yang dijumlah yang hurufnya sama. 16P tambah 60 nggak bisa dijumlah. Kemudian perkaliannya yang perkalian pelangi itu distributif. Yang ini kali ini ya. Masih ingat kan? Di sini 568, 2 kali 16 32P, 2 kali 60 120. Yang angka dikelompokkan angka, yang huruf dikelompokkan huruf. Jadi 568 dikurangi 120 sama dengan 32P. Kemudian 568 dikurangi 120 itu 4. 5 kurangi 1, 6 kurang 4, 8 ya. Benar? Di sini 32P kemarin. Kemudian dibagi. Habis di sini kemudian tak kelompokin. 32P 448, kemudian P-nya 448 dibagi 32. P-nya ketemu berapa? 14 cm ya. Bisa ini. Kemarin udah kan, udah ditulis. Ada yang udah selesai juga kok. Setelah ketemu P-nya 14, yang B mencari volume balok. Berarti volume rumusnya panjang kali lebar kali tinggi ya. Yang A, kemudian untuk volume balok, volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 14, lebarnya 6, tingginya 10. 14 kali 6. 840. Sentimeter kubik. Bisa ini. Bisa, Pak. Iya. Kemudian yang nomor
4 ya. Yang B. Nomor 5. Sama kayak kemarin, nyari dulu panjang baloknya itu, satu balok itu butuh berapa meter, berapa senti. Dijadinya ke senti aja, jangan dijadiin meter, malah koma-koma bingung. Jadi 35 meter itu kalau dijadikan senti, berarti 35 tambah 02 ya, senti. Cari dulu satu balok butuhnya berapa senti. Untuk ini kerangka ya. Kerangka itu jadi kayak kita nyari kelilingnya rusuknya itu dijumlah semua. Satu balok butuh berapa senti itu berarti? Panjang kerangka satu balok. Rumusnya kemarin panjang kerangka satu balok 4 kali dalam kurung panjang tambah lebar kali tambah tinggi ya. Kenapa dikali 4? Karena panjangnya ada 4, lebarnya ada 4, tingginya ada 4. 4 dikali panjangnya tadi berapa? 36, 27, 18. 36 tambah 27 tambah 18. Berapa ini? 6 tambah 7, 13. 13 tambah 8, belakangnya 1. Simpen 2 ya. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 1, 6. Berarti 81. Bisa? Jadi 4 kali 81, 324 ya. Jadi satu balok itu butuh 324 cm. Jadi untuk bikin satu balok ini 324 cm. Padahal dia punya 3.500 cm. Berarti kira-kira bisa bikin berapa balok? Caranya gimana? Dibagi. Satu baloknya 324 cm. Berarti langkah berikutnya kan kita bagi nih. Yang 3.500 kita bagi dengan 324. Kalau kalian males ngitung pakai pembagian bersusun, bisa pakai kalkulator. Ini sekitar 10,6 ini. 10,802 ya. Nah, tetapi kan bikin balok kan nggak mungkin koma. Nggak bikin balok nggak mungkin koma ya. Tahu maksudnya? Kan nggak nyampe satu balok. Berarti banyak maksimal balok yang dapat dibuat, itu berarti dibulatkannya ke bawah. Tetap ke bawah terus ya. Karena kan nggak cukup 0,802. Jadi banyak balok maksimal. Banyak balok maksimal. Yang dapat dibuat cuma 10, bukan 10,8. Karena kan nanyainnya berapa buah baloknya yang bisa dibuat. Ya, balok maksimal yang dapat dibuat itu cuma 10 buah. Tahu maksudnya? Jadi kalau punya 3.500 cm, itu cuma bisa bikin 10 balok dengan ukuran panjangnya 36, lebarnya 27, tingginya 18. Ini yang A ya Mas ya, ini lanjutannya. Bisa ini? Ya, Pak. Iya.
Berarti meskipun koma, banyak baloknya tetap 10. Karena nggak mungkin bikin baloknya nggak jadi. 0,8 kan nggak cukup. Nah, kemudian yang B baru menanyakan sisanya. Berarti besi yang dipakai berapa senti nih? Besi yang terpakai kan bikin 10 buah. Satu baloknya 324. Yang B, besi yang terpakai. Atau kerangka yang terpakai. Karena bikinnya 10 buah, satu buah balok itu butuh 324, berarti tinggal dikali ya. 10 kali 324 itu 3240 cm. 204. Iya. Dan cukup. Nah, besi yang terpakai cuma sekitar itu. Maka sisanya, kan yang ditanyakan sisa yang B. Karena kita punyanya 3.500 cm, kita kurangi dengan 3.240. 260. 60 cm ya. Bisa? Ada pertanyaan enggak? Ini beberapa udah selesai, udah benar juga. Yang penting kalian bisa paham ini. Sama seperti kubus kemarin ya. Kubus kemarin kan juga sama ini. Kemarin tak jelasin lagi ya. Kubusnya kan kalau kemarin kan 12 kali R. Satu rusuknya butuh 15 cm, berarti satu kubus itu butuh 180 cm. Kemudian untuk dapat berapa kubus maksimal, itu kita bagi kan ketemunya 4,444. Tapi jawabannya bukan 4,444, tetapi jawabannya adalah 4 kubus. Karena kita nggak selesai yang 0,44 itu. Setelah tahu 4 kubus, kemudian ternyata butuh 720 cm, berarti tinggal dikurangi ketemu sisanya 80 cm. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke Prisma? Prisma nanti agak susah dikit ya. Isa, Jessica, Lois, Kaindra, Cindy, Chelsea, Malvin, Angel, Felicia, Bisa, Pak. Daud, saya semuanya. Oliver gimana? Bisa ya, bisa ya. Ini balok. Alurnya sama ya, nyari berapa senti dulu satu balok, kemudian dibagi, kemudian ternyata cuma bisa bikin 10 buah, besi yang terpakai cuma 3.240, kemudian sisanya 3.500. Ini tak simpan dulu. Bentar, aku menyimpan. Kita masuk ke materi Prisma. Hari ini nggak ada tugas ya, kalian dengerin aja dulu. Soalnya ini susah. Bentar. Ini berarti sampai jam 8.50 ya. 8.10 tambah 40, 8.50. Oke, nggak apa-apa. Berarti 10 menit lagi habis. Nah, materi berikutnya prisma. Kemarin kubus, balok udah tahu bedanya kubus sama balok. Kalau balok itu kan ukurannya panjang kali lebar kali tinggi. Kalau kubus kan semuanya sama, R kali R kali R. Kemudian bidang diagonal, diagonal bidang, kemarin juga sudah belajar. Sekarang kita belajar prisma. Prisma itu apa? Prisma itu ini.
bangun datar, nanti tak kasih PPT-nya. Yang alas dan tutupnya berbentuk sama. Jadi intinya alas dan tutupnya berbentuk sama, sisi tegaknya itu berbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi alasnya bentuknya sama. Jadi dua bangunnya nanti sama antara alas dan tutup. Kemudian untuk sisi tegaknya itu berbentuk persegi panjang. Contohnya kayak gini, ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6. Nah kemarin kita kan belajarnya kubus sama balok. Kubus sama balok itu kan alas dan tutupnya sama. Sebenarnya kubus dan balok itu juga termasuk prisma, tetapi prisma segi 4. Jadi untuk prisma ini antara alas dan tutupnya ini bisa macam-macam, nggak harus segi 4. Segi 4 tahu kan maksudnya segi 4? Segi 4 itu artinya sisinya ada 4 itu loh. Segi 3 itu sisinya ada 3, segi 5 itu sisinya ada 5 gitu ya. Masih ingat ya SD ya. Segi 6 sisinya ada 6. Jadi bisa macam-macam. Nah, kemudian yang dimaksud dengan sisi tegak itu yang ini, yang tegak ini ya. Jadi sisi tegaknya itu mesti berbentuk persegi panjang atau persegi. Malah kebanyakan persegi panjang, Ding. Jarang-jarang juga prisma persegi. Tapi ada juga persegi. Tahu maksudnya? Jadi antara alas tutupnya ini berbentuk sama. Yang perlu kalian ketahui dan harus tahu, paham benar, itu alas dan tutupnya itu berbentuk sama ya. Nah, alas dan tutupnya itu berbentuk sama. Bisa dibolak-balik. Yang penting kalian tahu dulu alasnya yang mana. Biar gampang sih pedomannya, kalau aku yang bukan persegi panjang itu biasanya alas. Yang bukan persegi panjang. Kalau ini kan jelas ya, gambarnya kita tahu bahwa alasnya di bawah segitiga. Jadi ini prisma segitiga. Tetapi kalau prismanya itu tak bolak-balik, jadi kan kayak gini, kadang tuh gambar tuh membingungkan ya. Nah, kalau kayak gini, alasnya itu tetap yang segitiga ini ya. Posisi alas prisma. Jadi ini agak beda dikit sama pelajaran bahasa Indonesia. Kalau pelajaran bahasa Indonesia yang dinamakan alas mesti di bawah. Tetapi untuk ini, alasnya itu yang ini. Alas atau tutupnya. Boleh dibolak-balik. Alas atau tutup. Tahu maksudnya enggak? Jadi kalau nanti akan mestinya kalian tahu rumusnya itu luas alas kali tinggi. Yang dimaksud dengan luas alas itu segitiganya ini, bukan yang bawah ini. Ini sisi tegaknya. Sisi tegak. Alas atau tutup ya. Paham enggak ini maksudnya? Jadi kalau prismanya dibolak-balik kayak gini, tetap kalian bisa tahu alasnya itu yang segitiganya, bukan yang bawah. Yang bawah ini terus sisi tegak. Jadi yang harus jadi pedoman ini, antara alas dan tutupnya itu bentuknya sama. Kamu nyari dua bangun yang bukan persegi panjang. Kalau mesti persegi panjang dia balok kubus. Kemudian itu yang dijadiin alas. Contoh lain kayak gini. Alasnya yang mana kira-kira? Ada yang bisa enggak maksudnya? Ada yang paham enggak maksudku tadi? Alasnya yang mana? Alasnya yang mana? Ini kan trapesium nih. Berarti kalian nyari alasnya itu yang trapesiumnya. Yang mana? EFBA. EFBA. Ini nanti jadi alasnya. Alasnya yang EFBA ya. Atau HDCG juga boleh. Bingung enggak alasnya yang ini? Kemudian tinggi prismanya itu yang ini, yang BC ini. Ini persegi panjang ini bentuknya, yang ABCD. Meskipun gambarnya kayak jajar kincang, tapi ini persegi panjang. ABCD. Paham atau enggak? Atau malah bingung? Jadi maksud tinggi prisma itu mesti
tingginya sama semua. Berarti BC, FG, EH, AD itu tinggi prisma. Bisa. BC, AD, EH, FG. Alasnya yang trapesium. Jadi kalau prismanya dibolak-balik kayak gini, tetap paham ya, mana alasnya, mana tutupnya. Bisa. Karena nanti pengaruhnya ke luas permukaan. Nanti ada rumusnya keliling alas kali tinggi. Nah, kalian keliling alasnya itu alas yang mana itu mesti harus paham benar. Bisa ini sebelum 2 menit lagi habis. Terus sama seperti kemarin, kubus ada luas permukaan, kerangka, volume, prisma juga sama. Ada luas permukaan, kerangka, volume. Bedanya ini sama ya. Ini bisa aja tak ajar. Bentar. Bedanya kalau untuk prisma ya. Kemarin kan kalau balok dan kubus ada rumusnya 12 kali R sama 4 kali panjang tambah lebar kali tinggi. Panjang tambah lebar tambah tinggi. Ya kan? Itu kan kalau balok. Kalau kubus 12 kali R, kalau balok 4 kali dalam kurung panjang tambah lebar tambah tinggi. Tetapi untuk prisma itu enggak ada rumus pastinya. Benar-benar dihitung satu per satu rusuknya. Paham maksudnya? Karena rusuknya beda-beda. Tingginya berapa, kemudian ukuran rusuknya itu juga beda-beda. Jadi nggak ada rumusnya. Jadi emang benar-benar dihitung satu per satu. Contohnya kayak gini. Berapa panjang kawat minimal yang diperlukan untuk membuat kerangka ya? Ini kerangka itu jadi bolong, cuman garis-garisnya itu. Ada yang bisa nggak ini? Kerangkanya berapa? Habis ini kita akhiri. Jadi semuanya dijumlahkan. 12 tambah 9 tambah 15. Di sini kan juga 12 nih. Karena untuk prisma, alas dan tutupnya berbentuk sama ya. Siku-siku. Bisa bayanginnya ini. Kalau aku biasanya lebih tak bikin pembagian rusuknya sih. Jadi rusuk bawah, rusuk atas, sama rusuk tegaknya berapa. Jadi rusuk alasnya atau yang bawah ini kan tinggal jumlah ya. 12 tambah 9 tambah 15 yang AC ini. Kemudian rusuk atasnya kan juga sama. Rusuk tutup atau rusuk atasnya. 12, 9 tambah 15. Kemudian baru ditambah rusuk yang tegak. Yang tegak itu yang 10 cm ini. 10 cm-nya ada berapa? Ada 3. FC, EB, sama DA. Jadi 10 tambah 10 tambah 10. Diperoleh 30, baru dijumlahin semua. Jawabannya 102 cm. Tahu maksudnya? Bisa enggak? Bisa, Pak. Iya. Bisa, Pak. Iya. Jadi nggak ada rumus pastinya ya untuk prisma. Kalau panjang kerangka. Jadi dihitung satu persatu. Ya udah ini nanti dilanjutin besok Rabu aja. Ini banyak banget. Atau nggak tak bikin ke video nih. Bentar. Ini luas alas kali tinggi itu alasnya yang ini. Ya, bisa aja. Kalian masih 3 menit lagi. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Iya. Kalau tidak ada pertanyaan, aku akhiri.